Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Darajat Nugraha dan rekan saya. Dan saya Almas Rizkia Fatihah. Dan saya Yuli Arianti. Pada kesempatan ini saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan presentasi tentang manajemen sumber daya manusia. Di presentasi ini kami akan menjelaskan tentang pengertian sumber daya manusia, peran, fungsi, manfaat, prinsip-prinsip, tantangan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Semoga materi yang kita sampaikan dapat dipahami. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni dalam mengelola, mengatur, serta mengembangkan sumber daya manusia secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi, karyawan, dan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Dalam MSDM, karyawan dipandang sebagai aset utama organisasi yang memiliki potensi dan nilai strategis, bukan sekadar alat produksi. Oleh karena itu, MSDM mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, perekrutan, pengembangan pembelian kompensasi, pemeliharaan, serta penciptaan hubungan kerja yang harmonis guna meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Pengertian MSDM menurut para ahli. Yang pertama, Hasibuan 2012. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni dalam mengatur hubungan serta peranan tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Nomor 2, Filippo. Dalam Hasibuan 2012, manajemen personalia merupakan proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang meliputi pengadaan, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan, hingga pemisahan tenaga kerja untuk mencapai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Nomor 3, Handoko 2014. Manajemen sumber daya manusia adalah proses penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, serta pemanfaatan sumber daya manusia guna mencapai tujuan individu dan organisasi. Peran manajemen sumber daya manusia, manusia terus berkembang seiring dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan organisasi. Pada masa lalu, MSDM lebih berfokus pada fungsi administratif seperti pengawasan disiplin, pengelolaan kesejahteraan karyawan, pembela hak tenaga kerja, serta negosiator antar karyawan dan manajemen. Namun di era modern, peran MSDM menjadi lebih strategis dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. MSDM berperan sebagai mitra strategis, manajemen, hati nurani organisasi, konselor, mediator, juru bicara perusahaan, pemecah masalah, serta agen perubahan. Peran ini bertujuan untuk menciptakan iklim kerja yang sehat, etis, dan produktif sehingga organisasi dapat mencapai tujuan secara berkelanjutan. Lanjut, fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi manajemen. Manajemen sumber daya manusia mencakup fungsi perencanaan untuk menentukan kebutuhan dan tujuan sumber daya manusia, perorganisasian dalam membentuk struktur dan pembagian tugas, pengarahan untuk memotivasi, menggerakkan karyawan agar bekerja optimal, serta pengendalian atau pengawasan guna memastikan pelaksanaan kerja sesuai rencana dan melakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan. Lanjut, di sini ada fungsi operasional. Nah, fungsi operasional meliputi pengadaan tenaga kerja melalui proses rekrutmen dan seleksi, pengembangan karyawan melalui pendidikan, pelatihan, promosi, dan mutasi, pemberian kompensasi yang adil dan layak sebagai balas jasa atas kinerja, serta integrasi untuk menyelaraskan kepentingan organisasi dan karyawan agar terciptanya kerja yang harmonis. Adapun di sini manfaatnya adalah proses strategi untuk mengelola karyawan dalam organisasi, mulai dari rekrutmen hingga pengembangan
Manfaatnya sangat luas, baik bagi perusahaan maupun karyawan, karena membantu mencipta tujuan bisnis sekaligus memastikan kesejahteraan tenaga kerja. Berikut adalah manfaat utama manajemen sumber daya manusia didasarkan pada praktik standar di bidang manajemen. Nah, di sini juga ada manfaat bagi organisasi, antara lain meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja melalui penempatan dan pelatihan karyawan yang tepat. Selain itu, manajemen sumber daya manusia membantu menciptakan keunggulan kompetitif melalui pengembangan keterampilan dan inovasi, mengurangi resiko hukum dan operasional dengan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, serta menghemat biaya jangka panjang dengan menurunkan tingkat turnover karyawan. Nah, di sini juga ada manfaat bagi karyawan. Bagi karyawan, manajemen sumber daya manusia berperan dalam mendukung pengembangan karir dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan. Manajemen sumber daya manusia juga meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja dengan menyediakan sistem kompensasi, jaminan kesehatan, serta keseimbangan kerja kehidupan. Selain itu, manajemen sumber daya manusia menciptakan lingkungan kerja yang positif, inklusif, dan kondusif, sehingga karyawan merasa dihargai dan nyaman bekerja. Nah, di sini juga ada dampak bagi keseluruhan. Secara keseluruhan, penerapan manajemen sumber daya manusia yang efektif memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi. Manajemen sumber daya manusia membantu meningkatkan kinerja organisasi, loyalitas karyawan, serta daya saing perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan, bisnis, dan teknologi. Dampak ini akan optimal apabila manajemen sumber daya manusia diterapkan secara konsisten, didukung teknologi, dan disesuaikan dengan budaya organisasi. Selanjutnya, saya akan membacakan prinsip MSDM. Dalam pelaksanaannya, MSDM didasarkan pada beberapa prinsip utama sebagai berikut. Prinsip perencanaan, organisasi harus merencanakan kebutuhan SDM secara matang, baik dari segi jumlah maupun kualitas, agar sesuai dengan tujuan dan strategi organisasi. Lalu yang kedua, prinsip pengorganisasian. SDM harus ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan latar belakang pendidikan sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara optimal. Lalu yang ketiga ada prinsip pengarahan. Pemimpin perlu memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada karyawan agar mereka bekerja dengan disiplin, tanggung jawab, dan semangat tinggi. Lalu keempat ada prinsip pengendalian. Setiap kegiatan SDM harus diawasi dan dievaluasi untuk memastikan pelaksanaan kerja berjalan sesuai rencana dan standar yang telah ditetapkan. Lalu yang kelima ada prinsip keadilan. Organisasi wajib memperlakukan seluruh karyawan secara adil tanpa diskriminasi, baik dalam pemberian tugas, penilaian kinerja, maupun penghargaan. 6. Prinsip kesejahteraan. Perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan karyawan melalui pemberian upah yang layak, jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Lalu yang ketujuh ada prinsip pengembangan. SDM perlu dikembangkan melalui pelatihan dan pendidikan agar kemampuan dan kompetensinya terus meningkat seiring perkembangan organisasi. Lalu yang kedelapan ada prinsip efisiensi dan efektivitas. Pengelolaan SDM harus dilakukan secara efisien dan efektif agar tujuan organisasi tercapai dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Selanjutnya saya akan membacakan tantangan MSDM. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan teknologi menuntut MSDM untuk terus beradaptasi. Tantangan utama MSDM meliputi penetrasi visi organisasi agar dipahami seluruh karyawan, penciptaan lingkungan internal yang responsif, serta perubahan hubungan industrial yang lebih setara dan partisipatif. Selain itu, MSDM dituntut membangun kapabilitas organisasi,
merancang pekerjaan dan struktur organisasi yang sesuai dengan karakter manusia, mengelola peningkatan jumlah tenaga kerja, serta memenuhi kebutuhan karyawan pada tingkat yang lebih tinggi. Tantangan lain mencakup kemajuan teknologi, sistem informasi terkomputerisasi, perubahan lingkungan hukum, dan pengelolaan hubungan manusia dalam menghadapi generasi tenaga kerja yang lebih terdidik, kritis, dan sadar akan hak serta aktualisasi diri. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan proses yang sangat penting dalam suatu organisasi karena manusia adalah penggerak utama seluruh kegiatan organisasi. MSDM berperan dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, serta mengendalikan tenaga kerja agar mampu bekerja secara efektif dan efisiensi sesuai dengan tujuan organisasi. Pengelolaan SDM yang baik tidak hanya berfokus pada pencapaian target perusahaan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan, hak, dan kesejahteraan karyawan. Semoga materi yang kita sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.